Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Miliki Pengharapan akan Surga. Saudaraku, jujur tidak banyak orang Kristen yang memiliki pengharapan akan surga. Biasanya pengharapan kebanyakan kita hanya tertumpu pada dunia. Bagaimana bisa memiliki kehidupan yang menikmati dunia, lupa bahwa dunia itu fana dan suatu hari nanti kita akan tinggalkan dan berpindah kepada kekekalan, surga kekal atau neraka kekal. Mestinya pengharapan kita bukan pada dunia, tetapi kepada dunia yang akan datang, yaitu surga mulia. Kalau tidak begitu, sebenarnya kita sedang menjadikan hidup ini tragis. Ayo sadar, kehidupan ini memang merupakan produk gagal yang sudah dirusak oleh manusia itu sendiri. Bukan lagi kehidupan yang dirancang Tuhan. Nilainya sudah merosot dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kehidupan ini. Tidak ada tenangnya saudara, dan yang kita tunggu hanyalah 3 hal. 1. Masalah. 2. Menjadi tua dan sakit. 3. Kematian. Kesannya fatal, tapi memang begitulah hidup ini. Kalau difirmankan, sebab pada hari manusia makan buah itu, manusia mati. Artinya, manusia terpisah dari hadirat Allah, bumi menjadi terkutuk. Memang, oleh korban Yesus Kristus, manusia dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Tetapi, bukan berarti kutukan atas bumi ini dihapus. Bukan, bumi tetap menjadi planet yang terkutuk, terhukum, menimbulkan onak dan duri, yang akhirnya nanti pasti akan menjadi lautan api. Maka, walaupun kita orang Kristen, bukan berarti bebas dari masalah. Kalau manusia sekitar kita bermasalah, dunia bermasalah, krisis, maka kita orang Kristen juga pasti kena krisis. Tidak bisa tidak. Tetapi luar biasanya saudara, krisis yang kita alami itu bisa menjadi alat atau sarana Allah mendewasakan kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi sangat tidak benar kalau ada orang Kristen berkata, puji Tuhan saya menjadi Kristen. Sejak jadi Kristen saya tidak punya masalah. Kalaupun ada masalah cepat selesai, Tuhan buka jalan. Doa-doa saya selalu dijawab. Untuk sementara waktu bisa itu benar, yaitu ketika seseorang baru jadi orang Kristen atau jadi Kristen baru. Tetapi setelah dewasa, pasti Tuhan proses. Jangan mimpi, karena menjadi orang Kristen kita lalu bebas dari masalah. Enggak mungkin. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau di sini dikatakan kekuatan manusia, artinya bukan orang di luar sana saja, tetapi orang Kristen juga pasti punya masalah. Kalau sampai ada hamba Allah yang berkhotbah bahwa menjadi orang Kristen artinya jadi pemenang, selalu bisa tidak punya masalah atau terhindar dari masalah, atau kalau punya masalah cepat dapat menyelesaikannya, itu bohong, itu penipuan dan pasti salah.
Tuhan berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, Allah bekerja dalam segala masalah. Di dalam masalah, Allah bekerja. Bekerja berarti Allah memakai masalah untuk mendewasakan kita agar kita serupa dengan Yesus. Ayat yang lain mengatakan juga mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya masalah, persoalan pasti ada. Namun kita harus tetap mengucap syukur. Sedangkan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi, saudara, masalah pasti ada. Jangan pernah berpikir masalah itu tidak ada atau kita adalah orang paling malang ketika kita punya masalah. Sementara orang lain tidak punya masalah. Kalau jujur, saudara, kita itu tidak tahu hidup orang itu, bukan? Mungkin saat ini dia juga punya masalah, hanya tidak dia ungkapkan atau orang tidak tahu. Mungkin saat ini dia tidak punya masalah, tetapi dia baru saja melewati masalah atau akan sedang menghadapi masalah. Pasti begitu, hidup ini tragis kok. Saudara, masalah itu harus kita anggap sebagai nutrisi jiwa. Ibarat anak yang diberi nutrisi yang baik akan bertumbuh sehat dan kuat. Kita pun kalau diberi masalah, yang tadi saya katakan nutrisi jiwa, maka iman atau rohani kita akan bertumbuh dewasa atau menjadi berkenan kepada Tuhan. Jadi sekarang mari kita melihat hidup ini dengan kacamata yang jujur, bahwa hidup ini pasti bermasalah. Maka jangan berurusan dengan Tuhan, karena berharap hidup kita akan running well, lebih smooth, tanpa masalah. Ini sama sekali salah dan tidak benar. Yang benar, semua pasti berakhir baik. Pesta atau derita pasti berakhir. Karena memang hidup ini tragis. Kalau mau hidup tidak tragis, kita harus memiliki pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Pengharapan akan surga. Baru tragisnya hidup ini dapat diantisipasi, dapat disembuhkan, dapat diselesaikan dengan satu kata, langit baru, bumi baru. Jadi saudaraku, terimalah kenyataan bahwa hidup ini tragis. Jangan coba membangun Firdaus di bumi, tidak bisa. Firdaus kita itu hanya pada Tuhan. Jangan berpikir untuk bahagia di bumi ini, karena itu berarti kita berkhianat kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan kita, ingat itu, kecuali Tuhan. Itu prinsip yang paling penting, walaupun memang tidak mudah. Tapi apapun saudara, ingat yang penting bisa dilewati saja. Bisa kita lalui dari hari ke sehari. Dan hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.